जाओ सचिन। क्या हो कल्पना? कल्पना Halo sahabat penggemar film di seluruh jagat maya, apa kabar semuanya? Planning hidup ke depan udah pada jalan? Semangat terus lah ya. Yakin selalu usaha yang sungguh-sungguh pasti membuahkan hasil. Moga selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani untuk menunjang setiap usaha sobat sekalian dalam meraih impian. Kembali lagi di Second Cinema yang serius tapi santai ini. Untuk menemani waktu santai kalian, izinkan saya Z sekali lagi mempersembahkan rangkuman alur sebuah film Bollywood bergenre romansa yang diperankan A.A. Amir Khan sebagai tokoh utamanya. Dan karena saya sendiri sudah tidak sabar untuk mengantar sobat semua ketemu sama A.A. Amir Khan, yuk langsung aja kita simak alurnya. Berawal dari perpustakaan kampus sebuah universitas di India di mana beberapa mahasiswa kedokteran sedang mengumpulkan bahan untuk proyek penelitian tugas akhir mereka. Perkenalkan, ini adalah Sunita, salah satu mahasiswi di kampus itu yang akan menjadi juru kunci dalam kisah ini. Setelah cukup lama mencari bahan penelitian, Sunita akhirnya menemukan sebuah berkas yang membuatnya tertarik. Setelah membacanya, ia kemudian membawanya kepada profesor sekaligus dosen pembimbingnya untuk meminta persetujuan beliau. Tanpa diduga saat Sunita menyerahkan berkasnya, sang profesor tidak memberinya izin untuk menjadikan berkas itu sebagai bahan penelitian, karena berkas itu juga berada dalam investigasi kepolisian. Meski demikian, setelah ditanyakan, profesor menjelaskan pria yang namanya tertera dalam berkas tersebut adalah Sanjay Singhania. Seseorang telah memukul kepalanya dengan sebuah tongkat besi dan membuatnya kehilangan ingatan jangka pendek, sehingga ia hanya mampu mengingat dengan baik semua kejadian yang dialaminya selama kurang dari 15 menit. Selebihnya ia akan langsung lupa segalanya. Untuk menjalani hidupnya, ia mengingat setiap kegiatannya dengan menulisnya. Dan ironisnya, hingga saat ini tak seorang pun tahu apa motif dan siapa pelaku yang sudah menyerangnya hingga menyebabkannya menjadi seperti itu. लेकिन सर ये रोज के मामूली काम कैसे करता है? लिखकर ठीक उसी तरह ये भी हर अनफॉर्चुनेटली इसे उस आदमी का चेहरा तक याद नहीं। Sementara di tempat lain, Sanjay Singhania yang sedang dibicarakan tengah menghajar seorang pria dengan sangat brutal dan penuh kemarahan. Meski lawannya memiliki perawakan yang lebih besar, tanpa kesulitan berarti Sanjay berhasil membunuhnya. Beberapa saat Sanjay terdiam di hadapan mayat pria itu seperti orang linglung, untuk kemudian pergi setelah mengambil potret wajah pria yang tewas tersebut dengan kamera Polaroid yang dibawanya, dan mencatat sebuah nama yaitu Gajini. Berbekal catatan-catatan kecil dan beberapa lembar foto alamat kediamannya sendiri pula, Sanjay kemudian kembali ke apartemennya. Pembunuhan yang dilakukan Sanjay yang amnesia itu bukanlah yang pertama kalinya, hingga membuat seorang inspektur polisi bernama Arjun menjadi geram dan mendorong naluri penegak hukumnya untuk melakukan investigasi mendalam. Inspektur Arjun berjanji kepada dirinya sendiri untuk menemukan dan menangkap pelaku pembunuhan itu dalam waktu kurang dari 48 jam. Bukan hanya Inspektur Arjun, pemimpin kelompok pria yang tewas dibunuh Sanjay pun ikut tersulut amarahnya dan turut melakukan perburuan terhadap pelaku pembunuhan rekan mereka. मुंबई की गली गली चप्पा चप्पा छान मारूंगा। पुलिस के हाथ आने से पहले वो मुझे। Kemudian kita kembali diperlihatkan sosok Sanjay yang sedang berada di kamar apartemennya, dengan banyaknya foto serta catatan pengingat yang berisi perintah untuk melakukan hal-hal penting yang harus dilakukan nanti atau esok, yang ditulisnya sendiri di hari-hari sebelumnya. Disinilah kita diperlihatkan bagaimana Sanjay yang memiliki masalah ingatan jangka pendek menjalani hari-harinya. Setiap terbangun dari tidurnya, Sanjay akan berjalan menuju cermin, di mana di hadapan cermin itu juga terdapat sebuah catatan perintah untuk membuka pakaiannya. Dan saat membuka pakaiannya, ia akan kembali melihat tato di sekujur tubuhnya bertuliskan Kalpana telah dibunuh, beserta nama orang-orang yang telah membunuhnya, dan sebuah perintah tentang pembalasan dendam. Setiap kali melihat tulisan-tulisan itu, ia akan menjadi sangat marah dan mulai kembali memburu orang-orang yang dianggapnya bertanggung jawab atas keadaannya itu. Di balik kemarahannya tersembunyi sebuah ekspresi kesedihan mendalam, menggambarkan kemalangan dalam ingatan masa lalu yang amat menyakitkan.
Sementara itu, Inspektur Arjun yang terus melakukan investigasi akhirnya mulai menemukan titik terang mengenai ciri dan nama Sanjay sebagai pelaku pembunuhan sebelumnya. Berdasarkan informasi dari orang-orang yang pernah bertemu Sanjay, ia akhirnya sampai di depan apartemennya dan melakukan pengintaian. Namun dalam pertemuan awal ia kehilangan Sanjay yang bergerak lebih cepat dari perkiraannya. Dan setelah lolos dari pertemuan langsung dengan Inspektur Arjun, tanpa sengaja Sanjay bertemu dengan Sunita, mahasiswi kedokteran yang tertarik dengan kasusnya. Dalam pertemuan singkat itu, Sunita meminta Sanjay mengambil gambarnya dan menuliskan namanya dengan kata friends atau teman, sebagai pengingat apabila mereka bertemu kembali nantinya. सर आप मुझे नहीं जानती लेकिन मैं आपको जानती हूँ। और इन पर लिखकर याद रखो। आप मेरी भी एक फोटो ले लीजिए ताकि मैं आपको फोटो। Sekembali ke apartemennya, Sanjay tidak menyadari bahwa Inspektur Arjun telah lebih dulu masuk dan bersembunyi di dalam apartemennya tersebut. Pada dasarnya Inspektur Arjun belum mengetahui latar belakang kondisi Sanjay yang sebenarnya. Ia menganggap Sanjay hanyalah seorang psikopat gila yang haus darah dan senang melakukan pembunuhan berantai. Kemudian dengan mengendap-endap, Inspektur Arjun berhasil membuat Sanjay pingsan dengan sebuah tongkat bisbol dan mengikatnya dengan kuat di kursi yang didudukinya. Dalam penggeledahannya di ruangan itu, Inspektur Arjun menemukan beberapa barang bukti kejahatan seperti pistol dan lain-lain. Di samping itu, ia juga menemukan sebuah buku berisi catatan harian milik Sanjay yang bertuliskan Air Voice dan tahun 2005 di sampulnya. Saat Inspektur Arjun membuka buku tersebut, Sin kemudian membawa kita flashback memasuki cerita kehidupan Sanjay di tahun 2005. Yang ternyata dirinya sebelumnya adalah seorang bos muda dari sebuah perusahaan ponsel terbesar berlabel Air Voice di negaranya India. मेरे पिताजी का सपना था कि हमारी कंपनी सपना मेरा मकसद है जिसे Masih dalam flashback di tahun yang sama, Sin bergeser menyoroti seorang gadis penghayal bernama Kalpana yang bekerja sebagai pemeran figuran di salah satu agensi kecil periklanan TV swasta. Selain suka menghayal, Kalpana juga dikenal sebagai sosok yang usil dan seringkali membuat kewalahan atasannya dan teman-teman figurannya di agensi periklanan tempatnya bekerja. Namun karena memiliki wajah yang cukup cantik dan tingkah yang periang, keusilannya lebih menjadi hiburan bagi orang-orang di sekitarnya. Sebuah kebetulan mempertemukan Kalpana dengan Sanjay sebagai bos perusahaan Air Voice. Berawal ketika Sanjay dan bisnis timnya menemukan sebuah lokasi pemasangan papan reklame yang cocok untuk kampanye produk baru perusahaan mereka yang kebetulan jatuh di posisi tempat kos Kalpana. एक लड़की है कल्पना, उससे बात कर रवि ये क्या हो रहा है यार? मैं कंपनी के एमडी मिस्टर संजय सिंघानिया का प्राइवेट देखिए, हमें कल्पना मैडम से मिलना है. Kalpana yang memang usil dengan gaya tengilnya memberikan penolakan seolah dirinya lah pemilik tempat kos itu saat tim yang dikirim Sanjay menemuinya di tempat kerjanya untuk menawarkan kontrak pemasangan reklame yang direncanakan. Tidak diduga kedatangan tim Air Voice ke tempat kerjanya itu membuat atasan serta rekan-rekan di tempat kerjanya penasaran dan menguping pembicaraan mereka. Namun karena tidak mendengar dialog mereka secara jelas, atasan dan rekan-rekan kerja Kalpana salah paham mengira bahwa bos Air Voice yang bernama Sanjay Singhania mengirim anak buahnya karena urusan asmara di antara mereka. Sehingga atasan dan rekan-rekannya memberikan perlakuan khusus kepada Kalpana. Oh, sorry sir, मैं अभी तैयार होकर आई। मैडम एक मिनट, जी? मैं आपके पर्सनल मामले में दखल देने के लिए मैडम के लिए कुर्सी रखो. Meski awalnya itu membuatnya kikuk, kembali sifat usil Kalpana muncul dan ia pun mengambil keuntungan dengan semakin membesar-besarkan cerita menambah kesalahpahaman mereka. अब मैं यही पूछ रहा हूँ, इतना सर, आज आएगा इस कंपनी का मालिक आनंद होनी चाहिए ना? अरे जरा सोचो, इतना सीधे हाँ कर देंगे। आखिर हमारी भी तो पसंद। Merasa nyaman dengan pelakuan khusus dari atasan dan rekan-rekannya, keusilan Kalpana semakin menjadi-jadi dengan mengarang cerita asmara dirinya dengan Sanjay yang dibesar-besarkan. Sampai-sampai ceritanya itu didengar wartawan dan meluas di berbagai media massa. फिर एकदम से बोला, I love you। मैंने कहा पागल हो क्यों क्या? जाने माने बिजनेस टाइकून संजय सिंघानिया का Hingga berita itu sampai ke pihak Air Voice Company.
Meskipun tidak ada satupun gambar atau foto yang mengilustrasikan cerita bohong itu, tetap saja membuat Sanjay kebanjiran telepon dari berbagai media yang meminta klarifikasi. Tentu saja hal itu membuat Sanjay menjadi risih dan akhirnya mengambil sikap. अरे मुझे कैसे मालूम ये सब क्यों कहा? आप उसकी फोटो छपी है? नहीं सर, इसमें ना उसकी फोटो। मैं उससे मिलना चाहता हूँ. Find out. Sanjay Singhania bersama timnya pun berangkat menemui Kalpana. Di tengah perjalanannya ia melihat seorang gadis cantik sederhana sedang melakukan sebuah tindakan mulia yang bisa membuat siapa saja yang melihatnya takjub, yaitu menolong rombongan anak-anak penyandang disabilitas yang kesulitan menyeberangi sebuah jembatan terali penutup parit yang harus mereka lalui. Menyaksikan pemandangan mengharukan itu, Sanjay cukup merasa terkesan dan kagum. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya menemui Kalpana yang belum diketahuinya sama sekali setelah melihat sosok perempuan berhati malaikat itu berlalu. Singkat cerita, sampailah Sanjay di agensi periklanan tempat Kalpana bekerja. Mengingat urusan ini bersinggungan dengan citra pribadi, ia memutuskan menemui Kalpana seorang diri sementara anak buahnya dan timnya diminta menunggu di luar saja. Setelah sedikit bertanya kepada orang-orang di tempat itu, sampailah Sanjay di ruangan Kalpana. Dan betapa terkejutnya ia setelah melihat wujud Kalpana ternyata adalah sosok perempuan yang dilihatnya di perjalanan tadi. Ia pun tertegun dan menjadi sedikit gagu ketika Kalpana menanyai perihal kedatangannya. Sementara Kalpana yang memang mengarang cerita tanpa pernah tahu seperti apa sosok Sanjay Singhania sebenarnya, mengira orang di hadapannya adalah salah satu peserta audisi yang datang untuk mendaftar sebagai pemeran figuran. Dan ia pun mulai berceloteh menceritakan kisah yang dikarangnya tentang hubungan asmaranya dengan Sanjay Singhania. Membuat Sanjay yang berdiri di hadapannya tersenyum simpul dalam kebingungannya memilih sikap terhadap tingkah Kalpana yang menggelikan itu. पूरे वक्त एयरपोर्ट की लॉबी में उल्लू की तरह घूरा। उस वक्त मैं जानती नहीं थी कि वो संजय सिंघानिया है। बाद में फ्लाइट में भी मेरे पास आई। मैंने भी बोला हाय। मुझसे शादी करोगी? फिर एकदम से बोला आई लव यू। Melihat kepolosan Kalpana, Sanjay pun tidak sampai hati meneruskan niat kedatangannya yang sebenarnya. Ia pun memutuskan pergi sambil tersenyum dan membiarkan gadis lugu itu larut dalam angannya setelah Kalpana sempat meminta nomornya dan menyebut nama Sanjay sebagai Sachin dengan semaunya. तुम अपना नंबर दे जाओ, कुछ होगा तो फोन करूंगी। वो इसका मोबाइल है, डब्बा फोन है, साला कहीं पर भी नेटवर्क नहीं छपी है ना। दिल्ली से बॉम्बे पूरे रास्ते। Berawal dari pertemuan itu, dalam beberapa kesempatan berikutnya Kalpana terus menghubungi Sachin alias Sanjay yang dianggap sebagai calon rekan juniornya. Sementara Sanjay yang mulai merasa nyaman dengan perannya sebagai Sachin terus mengimbangi kepolosan Kalpana sampai pada akhirnya rasa kekagumannya terhadap Kalpana semakin bertambah dan mulai membuatnya benar-benar jatuh hati. Sampai suatu waktu Kalpana yang masih dalam status sandiwara di hadapan atasan dan rekan-rekan kerjanya mulai dihadapkan sebuah masalah. Di saat sang atasan tiba-tiba meminta Kalpana menghadirkan Sanjay Singhania selaku bos Air Voice Company dalam sebuah acara yang mencantumkan Sanjay sebagai bintang tamu kehormatannya. Yang mana undangan itu digagasnya secara sepihak tanpa meminta persetujuan dari Kalpana terlebih dahulu. बेटी तुम्हारे इजाजत के बगैर मैंने एक काम कर दिया है। जानती हो चीफ गेस्ट कौन है? कौन सा? श्रीमान संजय सिंघानिया। उनका नाम प्रिंट करवाया है, देखो वो तुम्हारे साथ में आ जाएंगे। लेकिन मैं उसे नहीं बुला सकती, हमारा झगड़ा हो गया है। हाँ? Alhasil permintaan itu membuat Kalpana bingung. Namun setelah tahu bahwa mereka semua yang berasal dari kalangan menengah ke bawah pada umumnya memang belum pernah melihat wujud Sanjay Singhania yang baru pulang dari Amerika secara langsung maupun di media cetak, membuat Kalpana menemukan sebuah ide konyol, yaitu menghadirkan pemeran figuran untuk memalsukan kehadiran sang bos Air Force yang agung itu. Namun saat sedang mempersiapkan sang figuran, Sachin alias Sanjay tiba-tiba datang menertawakan tingkah si figuran yang dianggapnya tidak cocok memerankan Sanjay Singhania dan membuat Kalpana nyaris putus asa. Ia pun menceritakan secara jujur semua cerita khayalan tentang Sanjay Singhania kepada Sachin. Kemudian di ambang keputusasaannya, Kalpana secara tidak sengaja melihat bakat pada diri Sachin yang dianggapnya cocok berperan sebagai Sanjay Singhania. संजय आया है। संजय कहाँ? मीट मिस्टर संजय। संजय सिंघानिया। ये ऐसे प्यार नहीं करती। क्या?
अच्छा Waktu cepat berlalu, tiba saatnya acara yang dinanti dilaksanakan. Seperti yang sudah direncanakan oleh Kalpana, Sachin benar-benar datang memenuhi undangan acara sebagai Sanjay Singhania. Bukan hanya mengenakan setelan jas, kedatangannya sebagai Sanjay Singhania semakin meyakinkan dengan di antara para pengawal menggunakan mobil mewahnya. Bukan itu saja, di tengah-tengah acara saat ibu-ibu perwakilan sebuah yayasan amal meminta bantuan sedekah, dengan ringan Sachin alias Sanjay memberikan cek yang nilainya cukup fantastis sehingga membuat Kalpana kebingungan dan khawatir. Oh, thank you. Yes. Can you take this, please? अभी तक उसने एक्टिंग शुरू भी नहीं की। हाँ तो अगर आप कुछ चंदा दे सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे क्या कर रहे हो? किसकी चेकबुक है? 5 लाख? Singkat cerita, acara pun selesai dan mereka berdua menumpang sebuah bus untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Kalpana tertawa puas setelah merasa Sachin berhasil dengan penyamarannya sebagai Sanjay Singhania. Sementara Sachin alias Sanjay terus memperhatikan kepolosannya dengan senyum geli. Dalam kesempatan itu juga akhirnya Sanjay menyatakan cintanya dan melamar Kalpana. I love you. क्या? तुमसे शादी करना चाहता हूँ. मैं कल बताऊं? और अगर मैं ना कहूँ तो बुरा मत मानना. हैप्पी न्यू ईयर. उसकी नजरों में मैं एक आम आदमी हूँ. अब मैं उसे बता दूंगा कि मैं ही संजय सिंघानिया हूँ. कल अगर वो मेरा प्यार कबूल करती है तो सचिन रहकर ही उसकी जिंदगी से, लेकिन अगर वो इनकार करती है मुझे सिर्फ कल का इंतजार है.